Shalom, apa kabar? Saya percaya bahwa kita semua berada di dalam keadaan yang baik. Dan pada kesempatan ini saya ingin berbicara mengenai firman Tuhan, ingin sharing mengenai firman Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini Tuhan berikan lagi untuk kita bisa mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita. Saya ingin memuji Tuhan. Ada satu lagu itu berkata Bapa yang kekal. Tapi saya tidak akan nyanyikan seluruh ayat-ayatnya. Saya akan nyanyikan bagian refnya saja. Kiranya pujian ini memberkati kita semua. Saudaraku, di dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-11, di situ dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, saudara, sebagai orang-orang percaya, kita mengetahui bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang transenden saja, yaitu Tuhan yang sangat jauh, tetapi kita juga mengenal Tuhan yang imanen, artinya Tuhan yang dekat dengan kehidupan kita. Nah, itulah yang Yesus sampaikan dalam pengajaran di atas bukit kepada murid-muridnya dan juga kepada orang-orang percaya yang hadir pada waktu itu, di mana dia menjelaskan bahwa Tuhan kita itu adalah Bapa kita. Nah,
Saudaraku yang kekasih, di dalam hal doa, Yesus ingin kita memahami bahwa Tuhan itu adalah Bapa kita. Artinya Tuhan itu dekat dengan kita. Setiap kita memiliki Bapa secara jasmani. Dan kita dapat mengetahui bagaimana hubungan kita dengan Bapa jasmani kita. Ya, kita memiliki hubungan yang sangat dekat. Kita bisa berinteraksi kapan saja. Kita bisa memiliki persekutuan kapan saja kita mau, di mana saja, dan itu membuat kita merasa lebih dekat dengan Bapa kita. Nah, demikian juga Tuhan. Yesus menjelaskan bahwa Tuhan adalah Bapa, di mana Dia ingin kita memahami bahwa Bapa itu dekat dengan kita. Bapa itu tidak jauh dari kita. Bapa itu selalu bersama dengan kita. Sehingga di dalam bahagian firman Tuhan yang lain dikatakan bahwa Tuhan itu Immanuel. Artinya Allah menyertai kita. Dan ketika Allah menyertai kita, itu berarti Dia ada bersama dengan kita. Dan lebih jelas lagi, firman Tuhan katakan bahwa Allah ada di dalam kita dan kita di dalam Allah. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Artinya kita memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhan. Dia adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Nah, saudaraku, berhubungan dengan doa, di situ dikatakan bahwa Bapa yang di surga akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, sebagai Bapa kita, Dia adalah Bapa yang baik. Nah, saudara, sebagai Bapa yang baik, ada 3 hal yang saya pelajari dari ayat 11 ini. Di mana sebagai Bapa yang baik, Dia pasti memberi yang baik bagi kita. Jadi Tuhan selalu memberi yang baik bagi kita. Tidak ada yang tidak baik yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan selalu memberi yang baik bagi kita. Mengapa? Karena dari dalam dirinya sendiri mengalir kebaikan. Dialah sumber kebaikan. Itu sebabnya yang kita terima dari Bapa kita adalah pemberian yang baik. Ya, mungkin hari ini saudara berkata bahwa keadaan saya susah, keadaan saya lagi tidak baik. Ya, saya dalam masa-masa sulit, saya dalam pergumulan demi pergumulan. Ya, saya sedang dalam kondisi sakit, ekonomi saya lagi bermasalah, pekerjaan saya lagi terhenti, bisnis saya lagi mengalami penurunan omsetnya dan sebagainya. Kita punya alasan untuk bisa kita kemukakan bahwa bagaimana kita memahami Tuhan baik sedangkan keadaan kita, keadaan yang tidak baik. Apakah itu yang Tuhan kasih buat kita? Nah, saudara, hari ini kita belajar bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu Tuhan izinkan dan itu adalah kebaikan buat kita. Di dalam kebaikan Tuhan, Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang tidak baik bagi kita. Saya dan saudara punya anak, ya, kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, saudara, kita tentunya ingin memberi yang terbaik buat anak-anak kita. Kita tidak mungkin memberi yang tidak baik buat anak-anak kita. Ya, dalam hal makanan saja, kita pasti menyediakan makanan yang sehat, makanan yang terbaik buat anak-anak kita. Pendidikan di sekolah kita juga menginginkan anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang terbaik. Ya, dalam pergaulan juga kita juga menginginkan anak-anak kita memiliki pergaulan yang baik. Nah, saudaraku yang kekasih, semua yang baik, semua yang terbaik kita inginkan buat anak kita. Apalagi Bapa kita di surga. Saudara, Dia pasti memberi yang baik buat kita. Jadi mari percaya bahwa Bapa kita pasti memberi yang terbaik buat kita. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kemudian yang kedua sebagai Bapa yang baik, Dia tahu waktu yang terbaik untuk memberi bagi kita. Nah, kadang kita berpikir, Tuhan, mengapa terlambat? Saya sudah pada titik di
di mana saya tidak mampu, saya tidak sanggup, banyak deadline yang harus dipenuhi, ya, banyak hal-hal yang perlu kita penuhi. Tetapi kok di mana Tuhan? Engkau sepertinya terlambat. Nah, saudaraku, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Saya teringat satu kisah di Alkitab mengenai Lazarus, di mana Lazarus mengalami kematian, dan Yesus sengaja untuk menunda keberangkatannya untuk mengunjungi Lazarus. Dan ketika dia tiba, Lazarus sudah mati, dan itu sudah 4 hari. Nah, saudaraku, sudah terlambat menurut keluarga Lazarus, Maria dan Marta. Tidak mungkin lagi Lazarus dapat disembuhkan, dipulihkan. Tetapi luar biasa, Tuhan katakan bahwa jikalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Artinya tidak ada waktu bagi Tuhan itu terlambat. Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Dia bertindak sesuai waktunya, sesuai kehendaknya. Dan saat itu juga Tuhan memanggil Lazarus yang sudah di dalam kubur, dan Tuhan memberi kehidupan kepada Lazarus. Lazarus kemudian hidup dari kematian. Dan saat itu orang-orang melihat mujizat yang luar biasa. Nah, saudaraku yang kekasih, Tuhan itu bukan seperti kita yang selalu terlambat dan tidak tahu waktu yang tepat. Kadang-kadang kita sudah janji sama orang, tapi kita datang kadang kecepatan atau kadang terlambat. Tetapi Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlambat. Dia tepat pada waktunya. Jadi waktu Tuhan adalah waktu yang tepat untuk menolong kehidupan kita. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, itu sebabnya jangan kita mengeluh, jangan kita berputus asa dan kita merasa bahwa Tuhan tidak tahu pergumulan kita, Tuhan tidak mau menolong kita, Tuhan tidak mau memberikan yang terbaik buat kita. Tetapi hari ini saya mau katakan bahwa Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk menolong kehidupan kita. Nah, saudara, kemudian yang ketiga, di situ dikatakan bahwa Bapa kita Bapa yang baik. Nah, sebagai Bapa yang baik, yang pertama, Dia memberi yang terbaik. Yang kedua, waktunya yang terbaik buat kita. Artinya waktunya tepat bagi kita. Yang ketiga, tujuannya terbaik untuk kita. Waktu Dia memberi sesuatu kepada kita, Dia tahu bahwa itu untuk tujuan yang terbaik, tujuan yang memuliakan dirinya. Jadi saudara, ada banyak permintaan-permintaan kita yang mungkin saja Tuhan tidak jawab karena tidak sesuai dengan tujuannya. Artinya begini, jika Dia memberi sesuatu kepada kita, Dia ingin agar hal itu mempermuliakan namanya. Nah, jika hal itu tidak mempermuliakan namanya, ya, yang merugikan diri kita sendiri, juga membuat kita jauh dari Dia, membuat kita kehilangan kontrol atas diri kita sendiri. Nah, itu yang membuat Tuhan kadang-kadang tidak jawab. Jadi Tuhan menjawab ketika itu untuk tujuan kebaikan buat kita dan untuk kemuliaan namanya. Nah, saudara, jika engkau meminta sesuatu kepada Tuhan, itu sebabnya Tuhan bilang, mintalah sesuai dengan kehendaknya. Jadi sesuaikan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Supaya apa yang kita minta itu untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Nah, saudaraku yang kekasih, sebagai orang tua misalnya seorang anak kecil meminta pisau, ya, anak umur 2 tahun meminta pisau sebagai mainan. Saya percaya orang tua yang tahu tujuan pisau itu pasti tidak akan memberikan kepada anak yang berusia 2 tahun. Mengapa? Karena itu bisa mencelakai dirinya sendiri dan juga bisa mencelakai orang lain. Mengapa? Karena dia belum tahu manfaat dari pisau itu. Dia hanya bisa melihat, tetapi dia belum bisa mengendalikan diri. Dia melihat orang tuanya memakai pisau, memotong sesuatu, tapi dia belum bisa mengendalikan diri. Nah, itu bisa berbahaya bagi kehidupannya secara pribadi, ya. Bisa membuat dia celaka dan juga bisa mencelakai orang lain. Nah, saudaraku yang kekasih,
ketika Tuhan memberi, memang pemberian itu terbaik, tepat pada waktunya, tetapi untuk tujuan kebaikan buat kita. Jika itu mencelakai dirimu dan membuat engkau jauh dari Dia, atau mungkin pemberian itu membuat engkau lupa diri, ya, tidak bisa mengontrol dengan pemberian-pemberian Tuhan itu, maka saya percaya bahwa itu tidak akan diberikan kepada kita. Dan kalau itu bukan kehendaknya, bukan untuk memuliakan Dia, maka Tuhan tidak akan memberi itu kepada kita. Ya saudara, jadi sebagai Bapa yang baik, Dia dekat dengan saya, Dia dekat dengan saudara. Ya. Di dalam kondisi keadaan dunia yang bagaimana kacau, situasi yang buruk apapun, kebaikan Tuhan itu tidak pernah berubah. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap Tuhan. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kebaikannya tetap sama. Dia baik kepada Adam dan Hawa. Dia menciptakan alam semesta, dia menciptakan dunia, dia menyediakan fasilitas di Taman Eden. Baru dia menciptakan manusia. Artinya bahwa kebaikan Tuhan waktu awal mulanya sampai hari ini, zaman saya dan saudara, Tuhan tidak berubah. Kebaikannya tetap sama. Dia menginginkan yang baik, bahkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sehingga yang keluar dari dirinya, itu kebaikannya. Kita menerima kebaikan hari ini. Ya, apa yang saudara alami, bersyukurlah, sebab itu adalah kebaikan Tuhan. Mungkin terkadang menyakitkan ya, terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, ya, kita maunya ini tetapi yang terjadi ini. Percayalah bahwa apa yang menurut kita baik belum tentu menurut Tuhan itu baik bagi kita. Tapi kalau menurut Tuhan itu baik, tentunya baik bagi kita. Dan yang kedua, ingat bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Mungkin hari ini sudah berpikir, wah jodoh saya belum datang. Ya, kapan saya menikah, ya, di mana saya pelayanan, di mana saya bekerja. Mungkin saudara berpikir tentang waktu. Memang kita ada di dalam waktu. Kita diatur oleh waktu. Tuhan, saudara, tidak diatur oleh waktu. Ya, dia di luar waktu, dia kekal, dia yang mengatur waktu. Sehingga kita serahkan saja sama Tuhan. Ya, serahkan saja sama Tuhan. Jangan kita yang mengatur Tuhan gitu. Jangan kita yang menentukan waktunya. Tuhan saya mau minggu ini ya. Tuhan saya mau bulan ini ya. Tuhan saya mau tahun ini ya. Saudara jangan. Sebab Tuhan di luar waktu dan Dia tahu waktu yang tepat. Kapan saudara akan menikah. Kapan saudara akan diberkati. Kapan saudara akan sembuh. Kapan saudara akan melihat terobosan dalam hidup saudara. Jadi jangan intervensi Tuhan. Iman kita bukan untuk mengintervensi Tuhan. Memaksa Tuhan. Ya, itu iman yang salah. Iman yang benar adalah kita percaya pada kehendak Tuhan, kita ngikutin waktu Tuhan, ya, kita berserah kepada Tuhan. Jadi iman itu bukan supaya kita mengendalikan Tuhan. Nah ini banyak orang Kristen yang salah di dalam menerapkan iman. Mereka berpikir bahwa iman itu bisa memaksa Tuhan, bahkan mengendalikan Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan tidak berikan, aku tidak mau percaya lagi Tuhan. Tuhan, saya percaya di dalam nama Yesus pasti terjadi. Memang, saudara, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Tetapi iman yang benar bukan seperti itu. Yang memaksa-maksa Tuhan agar kehendak Tuhan sesuai dengan kehendak kita. Itu sesuatu yang keliru. Yang benar ialah iman itu ialah percaya kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Itu firman Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan. Tuhan berkuasa, Tuhan sanggup, Tuhan mampu. Tuhan percaya pada janji firman-Nya bahwa dia mampu untuk menggenapi firman-Nya. Dan kemudian iman itu berserah. Berserah bukan artinya pasrah. Berserah bukan artinya ya udahlah Tuhan mau tolong atau tidak, terserah Tuhan. Bukan itu. Tapi iman itu adalah berserah, yaitu mempercaya Tuhan dan mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Supaya apapun yang Tuhan izinkan, yang Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan, biarlah itu menurut
kehendak Tuhan. Menurut apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Jadi iman itu bukan menurut kehendak kita, tapi menurut kehendak Tuhan. Jadi waktu kita ungkapkan keinginan kita, ada kehendak Tuhan. Nah, mari sesuaikan keinginan, kebutuhan, keperluan kita dengan kehendak Tuhan. Supaya waktu itu match, waktu itu sama, maka saya percaya saudara akan menerima apa yang saudara butuhkan atau inginkan. Nah, jadi begini, Tuhan itu bekerja di dalam waktu. Jadi saudara, hiduplah di dalam waktu Tuhan. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Ya, adalah satu lagu yang berkata waktu Tuhan, waktu yang indah, waktu yang terbaik. Ikuti saja waktu Tuhan. Jangan keluar dari waktu Tuhan. Nah, kadang-kadang orang keluar dari waktu Tuhan. Ya, tidak sabar, akhirnya ambil shortcut, artinya ambil jalan pintas. Nah, waktu mereka ambil jalan pintas, mereka pakai akalnya, pakai pengalamannya. Pada akhirnya, oke lah, mungkin mereka bisa menyelesaikan satu tahap. Karena ada hikmat Tuhan, ada hikmat yang Tuhan kasih, mungkin mereka pakai, ada pengalaman. Ya, mereka bisa mengerjakan sesuatu dan mungkin berhasil. Tapi pada titik tertentu, ada hal-hal yang tidak mungkin, yang mustahil. Nah, disitulah kadang-kadang orang merasa kecewa. Orang berkata, Tuhan, kok engkau tidak tolong saya? Engkau tidak menyertai saya? Di mana engkau Tuhan? Padahal kita sudah ambil jalan kita sendiri. Kita yang tinggalkan Tuhan. Ya. Jadi bukan Tuhan yang tinggalkan kita, tapi kita yang tinggalkan Tuhan. Nah, ini banyak kali anak Tuhan seperti ini, saudara. Ya, anak Tuhan sudah jalan di jalannya sendiri, baru salahkan Tuhan, baru komplain dengan Tuhan. Nah, saudaraku, ini satu kesalahan. Nah, saudara, mari jangan protes dengan jalan-jalan. Mungkin saat ini engkau sedang berada di lembah kekelaman, ya, kegelapan. Dan engkau sedang menantikan pertolongan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat. Ya. Dia selalu tepat pada waktunya untuk menolong kehidupan kita. Jadi waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Jangan jalan sendiri, tapi ikuti saja jalannya Tuhan. Nantikan Tuhan. Firman Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru. Dia seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dia tidak akan pernah merasa letih dan lesu. Ya, dia akan semakin kuat. Jadi waktu engkau nantikan Tuhan, walaupun mungkin belum ada tanda-tanda di mana Tuhan menolongmu, tapi engkau semakin kuat. Mengapa? Karena orang yang terhubung dengan Tuhan dalam doa, dalam penantian, dalam seruan, Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita dalam kelemahan. Dia akan memberikan kita kekuatan. Dan firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28 katakan, marilah kepadaku engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Artinya waktu kita datang sama Tuhan, ya walaupun belum ada jawaban, tapi kita sudah lega. Ya, Tuhan memberikan kita kelegaan. Bukan hanya kekuatan, tapi kelegaan. Dan waktu orang yang lega dan ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita, beban seberat apapun, ya, itu akan terasa enak dan terasa ringan. Ya, saya tahu bahwa saudara punya beban berat, saya juga punya beban berat, apalagi dalam masa-masa krisis seperti ini. Semua punya beban berat. Tetapi ingat saudaraku yang kekasih, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ya, kita datang kepadanya. Ya, engkau akan lega, engkau akan tenang. Sebab Tuhan itu Tuhan sumber kelegaan dan ketenangan. Nah, saudaraku yang kekasih, kemudian yang terakhir, tadi saya sudah jelaskan bahwa sebagai Bapa yang baik, Dia memberi untuk kebaikan kita. Jadi jangan saudara berpikir bahwa kenapa Tuhan tidak kasih yang ini ya? Kenapa Tuhan kasih yang ini? Mungkin yang ini akan merusak kita. Yang A akan merusak kita. Yang B
untuk kebaikan kita. Jadi saudara, tujuan Tuhan memberikan kepada kita itu untuk kebaikan kita, untuk membuat kita semakin bertumbuh. Ya. Contohnya saja kalau ada anak yang sakit, ya saudara, kita pergi ke dokter dan kita dapat resep dari dokter. Dan biasanya saudara, obat yang manjur itu kebanyakan yang pahit-pahit. Ya. Nah, waktu kita kasih ke anak, anak pasti berkata, "Papa, kenapa kasih obat yang pahit?" Gitu. "Saya tidak suka." Gitu. "Adakah yang manis?" Ya, kita akan berkata kepada dia, "Nah, ini obat pahit. Terasa pahit memang, tetapi obat ini manjur untuk kesehatanmu. Memang pahit, tetapi untuk kebaikanmu, yaitu kamu sembuh." Nah, saudara lihat, kadang Tuhan izinkan yang pahit dalam hidup kita, tetapi berbuah manis. Itu akhirnya untuk pertumbuhan kita, iman kita, ya pengenalan kita, karakter kita tentunya. Nah, seperti bangsa Israel, saya ingat sebenarnya dari Mesir ke Kanaan itu butuh waktu hanya 14 hari perjalanan. Tetapi mengapa harus 40 tahun? Ya. Saudara, Tuhan membawa mereka jalan memutar dari sini ke sini, ya kemudian dari sini lagi pindah ke tempat lain, padahal dekat. Ternyata saudara, kalau kita pelajari sejarahnya, bahwa ada bangsa-bangsa yang berkubuh, kota-kota yang berkubuh, yang sudah terlatih berperang, yang punya benteng yang kuat, sehingga waktu bangsa Israel yang keluar dari perbudakan, mereka belum terlatih perang, ya belum siap secara mentalnya, bahkan pengenalan mereka akan Tuhan juga kurang. Jadi Tuhan tahu kalau mereka 14 hari memotong jalan dan ketemu dengan bangsa-bangsa berkubu ini pasti mati, pasti binasa. Karena mereka belum memiliki pengalaman peperangan. Nah, Tuhan membawa mereka jalan memutar. Nah, waktu jalan memutar itu Tuhan mulai memperkenalkan diri, melatih mereka. Walaupun terasa jalan memutar itu sangat sulit. Mengapa? Karena mereka kehabisan air, kehabisan makanan. Mereka harus berhadapan dengan banyak penderitaan di padang gurun. Memang sesuatu yang sukar sulit. Justru untuk kebaikan mereka. Mereka bisa lihat mujizat Tuhan. Mereka bisa lihat air keluar dari batu. Mereka bisa lihat burung puyuh, mana setiap pagi. Mereka bisa lihat bagaimana baju yang mereka pakai keluar dari tanah Kanaan. Sampai ke Mesir tidak pernah lapuk. Kasut mereka tetap terpakai, tidak pernah rusak. Ada tiang awan, tiang api yang menyertai mereka. Ini luar biasa, saudara. Ini luar biasa. Artinya, saudaraku, padang gurun menurut bangsa Israel itu menyakitkan. Dan angkatan yang pertama yang keluar itu tidak masuk ke tanah Kanaan. Mengapa? Karena mereka tidak bisa melihat ada tujuan Tuhan di balik padang gurun itu. Nah, saudara, mari lihat. Kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu yang menyakitkan kita secara daging. Tetapi itu obat yang manjur. Sesuatu yang pahit itu manjur buat hidup kita. Ya, karakter kita dibentuk, penyerahan diri kita semakin kepada Tuhan, kita semakin mengenal Tuhan. Bahkan Ayub katakan, dulu aku kenal Tuhan lewat apa kata orang. Tetapi melalui kehilangan anak, melalui pekerjaan, bukan pekerjaan tapi harta bendanya itu habis, dia juga mengalami penderitaan yang sangat, ditinggalkan, dipersalahkan sahabat-sahabatnya yang mengatakan bahwa Ayub yang bersalah sehingga dia mengalami musibah itu. Semuanya dialami Ayub dan itu benar-benar menekan dirinya. Tetapi pada akhirnya dia katakan, penebusku hidup. Dulu aku mendengar, aku mengenal Tuhan lewat apa kata orang, tapi sekarang aku melihat sendiri. Nah, saudara, itu yang Tuhan mau. Itu tujuan yang baik buat hidup kita. Nah, saudaraku yang kekasih, kadang-kadang yang manis-manis itu, ingat, membuat kita menjadi diabetes. Maksudnya makanan ya. Artinya kalau banyak makan manis, ya bisa merusak tubuh kita. Walaupun yang manis itu perlu untuk tubuh kita.
Tetapi jangan kelebihan, tapi kalau kelebihan merusak tubuh kita. Nah, saudaraku yang kekasih, Tuhan tahu yang terbaik buat engkau. Tujuan yang terbaik buat engkau. Jadi berhentilah mengajari Tuhan. Berhentilah untuk Tuhan dan mengajari Tuhan soal apa yang baik dan tidak baik. Tuhan itu is the best lah. Ya, Tuhan itu tahulah yang terbaik buat kita. Dia tahu besoknya bagaimana, lusanya bagaimana, dia tahu. Jadi mari kita belajar dari firman Tuhan. Kalau di situ dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan. Jadi apapun yang Tuhan beri bagi kita, ingat itu yang baik. Yang kedua, dia tahu waktu yang tepat bagi kita. Yang ketiga, pemberiannya itu untuk tujuan yang terbaik buat kita. Nah, saudara, saya berdoa supaya setiap kita yang mengikuti siaran ini boleh dikuatkan. Kita sama-sama dikuatkan untuk melalui masa-masa hidup kita, melalui waktu-waktu kita yang sangat sulit ini. Percayalah bahwa Tuhan bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.